Hey, what's up guys, kembali lagi channel Chef, dan hari ini aku bakalan bahas salah satu unit dari Ronin Creative Works, tepatnya lagi punyanya Mas Akil. Jadi thank you udah menjamin unit ini buat dibahas. Dan unit ini kenapa aku pengen bahas? Karena unit itu cukup spesial karena dari segi bentuknya itu tuh kayak gimana? Ini unitnya itu Tech 9, The Cobra Tech 9, dan kita upgrade dan modif semaksimal mungkin dari RCW pada saat ini. Jadi dicat juga, catnya juga unik banget. Jadi ini bakalan jadi salah satu unit yang cukup menarik dibahas di channel ini. Dulu kan juga pernah tuh bahas unit-unit yang lain juga unik-unik macam-macam juga dari Ronin Creative Works, dan ini juga salah satu yang cukup menarik buat kita bahas. Itu unitnya apa? Unitnya Tech 9, tapi seperti ini bentuknya. Ini adalah Tech 9 Craze Bow dari RCW, jadi isinya RCW. Dan kita bakalan bahas unit ini satu persatu dari depan dan belakang dan modifikasi apa aja yang ada di sini. Sekarang bumper dulu aja. Ini dia unitnya, ini di unit Craze Bow. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Di sini ada tulisannya Craze Bow. Dan dia modifnya lucunya adalah dia tuh bentuknya tuh dibikin ala-ala kayak bor gitu loh. Ini Craze Bow ya, pakai Z, dan di sini ada tulisan RCW, di sini juga RCW. Di sini ada gambar baterai. Jadi ini adalah salah satu unit yang menurutku tuh unik banget. Karena di catnya itu tuh menarik banget ya, dan untuk warnanya sendiri ini menurutku tuh juga paint jobnya tuh nice banget. Dan ini salah satu unit yang menurutku tuh dari depan ke belakang itu semua tempelin dari part-part Ronin Creative Works. Jadi ini adalah Tech 9 yang masih bawaan pabrik, dan ini yang sudah di-upgrade dan dimodif. Dari bentuk head to head sampingan aja itu udah kayak beda banget sih, beda banget dari Ronin Creative Works ini. Dan kita bakalan bahas satu persatu dari unit yang menurutku cakep banget ini yang harus kita bahas di channel ini. Sekarang kita bahas dari depan sendiri dulu ya. Untuk bagian depan itu dia dipasang oleh suppressor silincer dengan panjang sekitar 11 cm, dan di dalamnya sendiri juga ada foamnya. Di sini ada panjang inner barrel sampai sekitar segini. Jadi emang ukuran inner barrelnya itu sedikit lebih panjang daripada yang bawaan. Atau kalau misalnya aku upgrade pakai KAC PDW, innernya KAC PDW itu dia ngepas di bagian depan ini ya. Dan ini dia sedikit lebih panjang. Jadi kelihatan di sini. Jadi untuk karena emang volumenya si piston silindernya itu cukup besar, jadi dia bisa nampung untuk inner barrel yang lebih panjang. Unit yang pendek ini pasang silincer tuh jadi makin cakep ya. Depannya itu kelihatan lebih berisi gitu. Dan untuk bagian samping sendiri di sini ada flashlight center kecil. Ini Pocketman, jadi ukurannya itu kecil. Dan ini sebenarnya bikinanku si center ini. Jadi dia tuh center seperti ini, dan dia ada tombol di sampingnya seperti ini. Jadi bisa kayak gitu, tinggal dipencet. Ini tuh kayak center taktikal tapi mode murah meriah, jadi lebih murah. Jadi center ini tuh dipasangnya tuh pakai Picatinny rail di bagian depan sini ya. Dan untuk ke depan ini pasti juga akan ada dudukan Picatinny rail untuk sebelah kanan, atau juga mungkin dua-duanya sebelah kanan kiri, atau juga justru di bawah juga, siapa tahu. Jadi menurutku tuh Picatinny rail untuk Tech 9 itu menurutku tuh perlu banget, karena unit aslinya itu tuh nggak ada Picatinny rail. Jadi untuk pemasangan center, terus juga pemasangan beberapa aksesoris itu bisa ditaruh di bagian depan ataupun bagian atas. Dan untuk bagian depan juga udah. Sekarang kita bahas yang bagian atasnya itu. Di sini ada front sight dari Ronin Creative Works dan juga rear sight, yang dimana dia tuh stylenya itu pakai KAC. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Dan untuk belakang itu tuh kira-kira bentuknya juga seperti ini. Kalau misalnya kalian kebayang bentuknya itu tuh mirip tempatnya KAC PDW. Jadi seperti itu. Tapi bedanya yang bagian belakang itu tuh dia dudukannya cuma simple seperti ini. Emang aslinya itu kayak gini. Untuk bagian belakang bisa dinaikin, dan untuk bagian depan juga naik. Jadi kira-kira bisa untuk ngeker. Jadi ini bagian belakang, dan juga depan itu ada front dan rear sight KAC dari Ronin Creative Works. Dan di sini ada satu bagian yang menurutku tuh juga penting banget, dan menurutku juga wajib juga buat kalian pengguna Tech 9, yaitu adalah
ini nih Picatinny rail dari depan sampai belakang buat Tech 9. Karena Tech 9 itu untuk bawaan itu dia sama sekali nggak ada Picatinny rail, jadi kalian tuh nggak bisa pakein red dot atau scope siapa tahu atau apapun itu jenis-jenis macam-macam side itu tuh kalian nggak bisa pakai di sini. Dan sekarang Ronin Creative Works itu bikin dari depan ke belakang. Jadi untuk depan itu dudukannya dia nempel di bagian front side-nya dia si Tech 9, dan di bagian belakang itu dia nempel di bagian rear side-nya itu sendiri. Tapi dia dudukannya itu nggak cuma bagian dua itu aja, bagian itu dan ini. Jadi kalau misalnya kesannya itu kayak nggak kokoh kan. Nah di sini dia juga dipasang di bagian sini nih. Jadi ada yang nempel langsung di body, di body. Jadi ada 3 titik nempel. Jadi yang jelas dia Picatinny railnya itu akan secure banget karena nempel di 3 titik ini, jadi aman banget ya. Dan untuk Picatinny railnya sendiri, walaupun dia panjang, bahannya 3D print misalnya kayak gitu, bang. Kalau 3D print kan sama kayak plastik ya, jadi dia bakalan kayak bengkok atau macam-macam. Dia enggak, karena di bagian bawahnya itu dia juga ada dudukan aluminium biar dia itu tuh makin kuat dan makin kokoh. Jadi menurutku tuh cukup nice banget. Dan ini kalian bisa lihat dia dipasangi oleh satu red dot V-SEM yang cukup mantap karena aku jarang banget lihat red dot ini. Jadi kira-kira dipasang di sini kayak gitu. Untuk bagian Picatinny rail adalah salah satu part yang wajib buat kalian menggunakan Tech 9 kalau misalnya ingin pakai red dot. Dan untuk bagian bawah di sini ada kayak ngebantu buat kalian ngokang buat Tech 9. Ini adalah salah satu produk dari Ronin Creative Works juga yang ditempel langsung di sini. Dan ini juga salah satu yang menurutku tuh penting karena kenapa? Sebenarnya kalau misalnya Tech 9 itu tuh kalian pasangin popor, bentuk dari si bagian kokangannya itu dia masih cenderung naik ke atas ya. Jadi menurutku tuh kurang nyaman buat dipegang. Dan adanya dari RCW ini di bagian bawahnya itu tuh bikin kalian tuh makin pegangnya makin nyaman ya. Kalian mau kokang gini juga bisa, tapi kalian gini dan bagian depan ini tuh dia kalian akan kerasa gini dan pegangannya tuh jadi makin enak. Kalau menurutku tuh kerasa banget, ngebantu banget buat ini. Karena Tech 9 ku aja di depannya aja aku bikin seperti ini. Jadi biar pegangannya tuh enak kayak gini ya. Karena dulu pas aku nyoba dipasang ini, kokangannya gini itu tuh tangannya tuh terlalu nekuk coy, nggak nyaman sama sekali. Tapi dibikin gini tuh jadi makin enak dan makin nyaman. Makanya dari RCW itu dia juga bikin bagian depannya ini, dan ini cakep banget. Dan sekarang kita mundur lagi di bagian belakang. Untuk bagian Mac ya, kita bahas dari segi magazine aja. Magazine dia bawaan dari Tech 9, nggak ada yang berubah. Bedanya dia ada Mac base-nya itu sendiri. Mac base-nya di bagian bawah. Jadi kalau misalnya kita lihat Mac dari Tech 9 itu bawahnya itu bentuknya kotak seperti ini. Dan kalian bisa lihat ini kita langsung ke sampingan kayak gini, kira-kira seperti ini. Dan untuk si bagian RCW ini dia ada Mac base-nya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya tuh biar kita bisa nampung BB-nya itu lebih banyak lagi. Dan kira-kira seperti itu ada Mac base di bagian Mac-nya sendiri, yang ini cakep banget. Dan untuk bagian triggernya sendiri dia juga ala-ala flat ya. Jadi dia sebenarnya adalah trigger bawaan tapi dibikin ala-ala flat. Si pistol gripnya itu sendiri, pistol gripnya ini itu tuh beda ya. Bedanya kenapa? Karena pistol grip ini sudah di stipple dari Addis Toys. Dan untuk stipple-nya sendiri, ini stipple-nya tuh cakep banget. Stipple itu adalah salah satu cara biar gripnya itu tuh makin apa ya, makin lebih ngegrip ya, lebih kasar, biar kalian itu pegangannya itu makin enak, makin nempel kayak gitu ya. Dan kalau misalnya ini untuk pengguna sarung tangan pasti bakalan kerasa banget. Bahkan aku pun yang nggak pakai sarung tangan pada saat ini pun aku megang ini gripnya tuh makin kasar, yang dimana tuh justru makin unit itu tuh makin bisa kita kontrol, jadi makin enak menurutku. Dan untuk grip ini dari Addis Toys ini menurutku salah satu stipple yang cukup keren. Bahkan mungkin ke depan nih aku juga bakalan nge-stipple unitku juga ya buat beberapa part yang unit CKB, karena biar makin enak. Karena kalau misalnya kalian berkeringat juga biasanya emang namanya grip Tech 9 dia full plastik dan ini licin, cenderung licin banget. Dan sekarang kita bahas bagian terakhir atau bagian belakang ini. Belakang ini ada satu popor dari Ronin Creative Works. Kalau kalian bisa lihat, ini popornya kira-kira seperti ini. Ukurannya emang pendek karena emang buat CKB itu ini menurutku udah ukuran perfect banget buat CKB. Jadi emang jangan terlalu panjang biar kalian tuh mobilitasnya itu lebih enak. Jadi kalian bisa lihat kira-kira seperti ini. Dan ini ukurannya seperti ini, dan di bagian atasnya itu dia ada tuas, yang dimana tuasnya itu juga bikin makin cakep. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian bawa ini, kalian nggak usah pakai gun bag, tapi kalian bisa masukin ke tas ransel kalian. Karena ini tinggal kalian pencet, tinggal kalian majuin,
dia bisa sependek ini coy. Jadi kalian bisa pakai seperti itu. Tuh, nih kalau misalnya lihat, bisa pakai seperti ini. Ini cakep banget dari non-creative box. Dan untuk bagian si rodnya ini sendiri, ini bahannya full aluminium, jadi metal. Untuk bagian belakangnya dia juga ukurannya juga seperti ini. Dan untuk lebarnya sendiri kira-kira dia 9 cm dari atas ke bawah. Ini udah lebih dari cukup dipakai buat penggunaan, karena aku punya SLR juga, dia ukuran poppernya juga pendek. Brace ya, ukuran brace juga dia pendek. Jadi menurutku udah lebih dari cukup untuk penggunaan Tech 9, karena buat manuver itu tuh jadi makin enak. Dan untuk dudukan dia nempel di bagian belakang ya. Ini juga salah satu yang menurutku tuh penting banget dari RCW yang akhirnya juga udah dirilis, karena Tech 9 itu adalah salah satu unit yang potensi banget buat dipakai skirmish, karena dia ukuran pistonnya, silindernya juga termasuk cenderung besar untuk sebuah pistol. Jadi sebenarnya Tech 9 itu juga masuk pistol, bukan shotgun, kalau misalnya kalian nggak tahu. Dan untuk sebuah pistol itu ukuran piston dan silindernya itu cukup besar, jadi potensi banget. Dan aku juga punya aku sendiri aja aku pasangin popor. Jadi pas kemarin dulu pas aku bikin ini, Mas Akil dari RCW itu langsung kayak naksir. Terus dia, "Mas, gue di popor PDW lah, kamu punya popornya PDW nggak?" Ada, tapi nggak aku jual. Akhirnya dia cari-cari nemu, dan dia beneran dong pas aku ke Solo, dia langsung pakai Tech 9 yang udah dipasangin popor dari KAC PDW. Dan akhirnya sekarang juga dari RCW dia bikin popornya. Oke, sekarang kita saatnya cek dulu tembak aja, karena dalamnya itu udah di-upgrade. Dan di sini aku pakai BB 0,25, belum punya 0,2. Jadi kita langsung ngetes aja. Dan menurutku ini sepertinya di setting 0,2, jadi dia akan sedikit turun. Tapi menurutku juga dia bakalan tetap bagus. Karena saatnya sekarang mending ya kelamaan lah kita cek akurasi dulu aja. Oke, jadi aku bakalan nembak ke sini. Ini kira-kira jaraknya sekitar hampir 20 meter. Dan unit ini emang di setting Cikibi ya. Jadi ini beneran unit yang sejarak itu tuh kalau misalnya sampai situ itu juga bakalan aman, karena Cikibian pasti juga jaraknya pendek-pendek 10 meter, 5 meter. Dan di sini aku pakai 0,25 karena emang adanya BB 0,25. Ini aku bakalan nembak ke bagian tengahnya itu ya. Nice. Ih, cakep sih. Wih, cakep banget sih. Padahal ini dari Solo sendiri itu nggak ku cek, nggak ku setting TDC-nya. Jadi beneran bawaan dari Mas Akil sendiri. Ih, cakep. Ih, cakep banget. Asli nggak bohong. Dia juga udah pakai chamber dan inner barrel dari Ronin Creative Box. Untuk FPS-nya sendiri, mohon maaf banget, aku di sini belum bisa setting FPS karena belum ada chrono. Dan ini ke depan juga aku bakalan beli, karena kalau misalnya kalian tanya, dari YouTube sendiri juga sebenarnya hampir non-profit, karena sebagian besar bahas dari unit, jadi nggak bisa ada iklannya. Sampai saat ini aku udah hampir 2 tahun buka Traktir ID itu belum ada yang donasi. Ke depan juga bakalan beli ini ya, chronograph ya. Karena kalau misalnya mau pinjam dari teman-teman juga sebagian besar yang punya tuh tuner, dan pasti mereka bakalan butuh daripada ngeganggu. Jadi doakan teman-teman buat channel ini makin maju, makin berkembang, dan nanti insya Allah ke depan juga bakalan beli chronograph. Jadi sabar ya guys. Dan sekarang saatnya kita balik ke studio aja dulu. Yaudah kalau gitu itu aja guys videonya. Thanks buat Ronin Creative Box, thanks buat Mas Akil yang udah minjemin unit ini. Unit yang dari depan ke belakang itu nggak ada yang jelek. Jadi buat kalian yang punya Tech 9, yang pengen kalian upgrade all out, beneran semuanya dibikin cakep banget. Kira-kira kalian kebayang kira-kira bentuknya jadi seperti ini? Kalian langsung cek di deskripsi aja, kita tunggu. Semoga ini jadi salah satu part upgrade yang cakep banget. Yaudah kalau gitu, thanks buat Ronin Creative Box, thanks buat Mas Akil dan Adis Toys yang udah stipel dari bagian pistol grip ini yang cakep banget. Yaudah kalau gitu, itu aja guys videonya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And like always, have a nice day. Thank you for watching. See you.